Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah di gedung gereja maupun secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta adalah Saudari Maca Dina Fira Tarigan Esfield. Dalam ibadah ini kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Pelkat Pelayanan Anak atau PA GPIB. Dan kita diajak untuk menghayati tema Anak GPIB taat dan menjadi berkat dan sesama. Aku menolong sesamaku berdasarkan surat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Saudara-saudari dan anak-anak pelayan kategorial pelayan anak GPIB yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan menyanyikan lagu Pelkat PA GPIB, Gereja yang Melayani. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawa memasuki ke dalam ruang ibadah. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian jemaat Kidung Ceria 13 ayat 1 dan 2.
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ke-6 yang berbunyi. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, selama masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah, ada dari antara anak layan kami yang saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama papa, ada juga yang kehilangan oma opa, kakak adik, paman bibi, sahabat, pengasuh, guru. Sejujurnya, kami merasa takut dan sedih Tuhan. Tetapi kami mau memberi diri untuk Tuhan, pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB masih tetap dapat belajar dan beribadah setiap hari Minggu dari rumah kami masing-masing. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan Mama Papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja. Sehingga tanpa kami sadari, sering melakukan perbuatan yang membuat Mama Papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sudah sangat kelelahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus.
Mampukan kami menjaga hati, selalu bersyukur dan percaya, walau di rumah saja kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kami, mama papa, oma opa, kakak adik, paman bibi, sahabat, pengasuh dan guru. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami beraktivitas dari rumah saja dan merasa sangat lelah, bahkan bosan, mampukan kami untuk selalu bersyukur karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Disampaikan berita anugerah kepada setiap kita orang percaya dalam 1 Korintus 1 pasalnya ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Pelkat PA GPIB Sejahtera. Yesus
Terima kasih kesaksian pujiannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk meminta bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Mengucap syukur Bapa buat cinta kasih berkat karunia yang boleh kami rasakan, di mana kami boleh bersama-sama hadir di tengah-tengah peribadahan ini Tuhan, baik kami yang ada dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami masih boleh menghayati kasih-Mu, dan pada pagi hari ini kami akan bersama-sama beribadah, dan kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran isi firman-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Engkau mencurahkan bimbingan Roh Kudus-Mu kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Itu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengurapi, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba itu semua atas perkenan daripada-Mu dan bukan kekuatan dari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang mengatakan, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan keperjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah seperti lelaki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangannya Stefanus, Fortunatus, dan Akahiakus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu, karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Shalom, selamat pagi untuk kita semua, baik yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di dalam rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada pagi hari ini adalah Aku Menolong Sesamaku. Ketika kita mendengar tema tentang Aku Menolong Sesamaku, tentu dalam setiap kita sudah tahu apa sih yang namanya menolong. Dan kita pun sudah sering mendengar tentang menolong sesamaku itu dalam perikop atau pembacaan Alkitab lainnya. Dan pada pagi hari ini kita kembali diingatkan untuk menolong sesama kita itu siapa. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kalau dalam LAI membuat judulnya adalah beberapa pemberitahuan. Dan beberapa pemberitahuan ini salah satunya adalah Paulus mengutus Timotius. Siapa sih Timotius ini? Timotius ini adalah murid dari Paulus. Orang tuanya berbeda latar belakang. Bapaknya adalah seorang Yunani, tetapi ibunya orang Kristen. Dan didikan yang diterima oleh Timotius adalah didikan Kristen. Oleh sebab itu, Paulus mengajak Timotius untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukannya itu, dia mengirimnya ke Korintus. Tetapi Paulus tahu benar bahwa karakter orang-orang Korintus itu seperti apa jemaatnya. Oleh sebab itu, sebelum mengutusnya, Paulus mengirimkan sebuah surat kepada jemaat di Korintus. Surat itu berisikan tentang untuk menerima Timotius. Mengapa Paulus mengirimkan surat yang berisikan untuk menerima Timotius? Pertama adalah Timotius ini seorang muda, anak muda ya. Dan yang kedua, pengalaman yang dia miliki tidak banyak. Sedangkan Paulus memiliki pengalaman yang lebih banyak yang sudah dia hadapi oleh Paulus. Sedangkan Timotius ini bisa dikatakan jadi dianggap sepele sama orang-orang Korintus. Karena dia hanya seorang anak muda, terus tiba-tiba diutus begitu saja oleh Paulus, sontak memberikan sebuah kejutan. Kenapa anak muda yang diutus? Lalu kemudian kita diperlihatkan dengan bagaimana Paulus mengatakan, jangan karena dia muda, kamu boleh merendahkannya. Di situ dikatakan Paulus dalam ayat 11 kita bisa lihat. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Rendah di sini berarti mau memberikan kepada kita pengetahuan. Rendah bukan secara pengalaman, tetapi rendah dalam artian karena dia masih muda. Sebagai seorang dewasa tentu ketika ada anak muda yang misalnya dalam sebuah pekerjaan, tiba-tiba disuruh memegang suatu proyek yang besar, tentu orang dewasa pasti akan ada yang berpikiran, kok milih yang anak muda sih? Kan pengalamannya belum banyak. Emang dia bisa buat apa? Ini proyek bukan yang main-main loh. Sama halnya dengan pembacaan kita. Yang dilakukan Timotius adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang bukannya mudah. Pekerjaan yang sulit. Pekerjaan itu sulit jika jemaat Korintus pada saat itu tidak mau menopang, tidak mau menolong Timotius yang masih muda ini. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, terimalah ia. Jangan karena ia muda, kamu meremehkannya. Jangan karena ia tidak memiliki banyak pengalaman, kamu menganggapnya sebelah mata. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita diajarkan bahwa seorang ketika akan melangkah keluar perlu namanya bimbingan. Perlu namanya topangan. Jika kita tidak mau menopang seseorang untuk melangkah keluar, bagaimana bisa dia menghadapi persoalan yang di luar sana lebih besar? Kita
Kita melihat Paulus dalam hal ini membimbing Timotius. Sekalipun dia mengutusnya keluar, tetapi Paulus mau membimbingnya, masih dalam pengawasannya. Artinya bahwa Paulus tidak mau melepaskannya begitu saja. Tetapi ia memberikan kepercayaan, ayo maju. Pekerjaan Tuhan yang kamu lakukan tidak memandang siapa kamu, tidak memandang berapa umur kamu, tidak memandang muda, dewasa, tua kamu. Hal ini dididik oleh Paulus kepada jemaat Korintus, mengajarkan hal seperti itu. Sehingga pada akhirnya keberhasilan pewartaan Injil di jemaat Korintus karena apa? Karena mau saling menopang, karena mau saling menerima. Berarti didikan pertama yang diberikan oleh jemaat di Korintus adalah dalam lingkup mereka internal, dalam lingkup persekutuan mereka dulu. Kalau misalnya dalam lingkup persekutuannya itu tidak dibentuk sedemikian rupa, sia-sia itu semua. Begitu halnya dengan Timotius. Karena dia merasa ada yang menopang, merasa ada yang membimbing dia mau maju. Dia tidak melihat lagi, saya masih muda. Tetapi dia melihat, saya melakukan pekerjaan ini, saya ada yang mengawasi di belakang. Saya telah dididik, saya dikembangkan kompeten dalam diri saya. Hal ini berkaitan dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti punya anak. Pasti kita telah mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang menjadi orang lah ibaratnya, yang sudah jadi. Kita mendidiknya mulai dari hal-hal kecil. Ketika mereka lahir, kita sudah memperkenalkan mereka dengan apa sih itu agama. Tapi dengan halus, kita punya Tuhan. Sebelum kita mengajak mereka mendidik mereka dalam pendidikan secara akademis, tentu kita mengajak mereka mendidik untuk kasih yang kita tahu dari Yesus Kristus. Berarti didikan pertama yang mereka miliki adalah dari keluarga. Oma opa, orang tua di sini pasti dididik mulai dari keluarga. Kita bisa menjadi orang sampai sekarang karena latar belakang didikan orang tua kita. Berarti didikan yang pertama yang bisa kita dapatkan dan kita rasakan adalah dari orang tua kita, dari keluarga kita. Kita sudah melihat teladan apa yang diberikan oleh keluarga kita. Tetapi permasalahannya, didikan apa yang kita berikan kepada anak kita? Kita kerap kali berpikir mendidik anak secara akademis. Kita menuntut mereka untuk akademisnya tinggi. Tetapi kita tidak memberikan ruang untuk mereka mengekspresikan. Padahal didikan pertama itu bukan hanya sekedar akademik, tapi tentang keperasaan mereka, kepekaan mereka. Anak kecil itu peka. Perasa mereka itu berasa sekali. Mereka bisa tahu, oh ini orang jahat, oh ini orang baik. Mereka bisa tahu kita sedih atau tidak. Jadi, berikanlah itu, didikan itu. Sebelum kita mendidik mereka ke jenjang yang lebih besar lagi, anggaplah mereka menjadi bukan sebatas orang tua dengan anak, tetapi sebagai sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia menganggap Timotius bukan hanya sebagai murid, tetapi rekan sekerja meskipun dia masih muda. Begitupun dengan kita. Anggaplah anak-anak kita ini sebagai sahabat kita. Sehingga ketika mereka ingin mengekspresikan diri mereka, mereka ingin berpendapat, mereka merasa ada keterbukaan. Oh, orang tua saya memberikan saya ruang untuk berekspresi. Orang tua saya memberikan saya ruang untuk
mengenali kasih. Orang tua saya sudah memberikan teladan. Sebelum kita ingin anak kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, kita ajak dulu, kita berikan dulu teladan kepada mereka. Sudahkah kita mau memberikan teladan itu kepadanya? Banyak upaya yang selalu kita lakukan demi kebaikan, agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik. Tapi kita lupa terhadap diri kita. Bahkan terkadang ada pun juga anak-anak yang pada akhirnya pun ada yang karena mungkin merasa orang tuanya tidak memberikan kasih sayang dalam lingkup keluarga sendiri, akhirnya perasaan itu hilang. Bapak Ibu, perasaan dan logika kita ini harus selaras. Jika kita selalu mengajak diri kita dulu, diri kita untuk melihat secara logika, maka perasaan ini pelan-pelan akan hilang. Tetapi ketika kita mau mengajak pikiran dan hati kita ini selaras maju, maka itu akan seimbang. Dalam artian mendidik di sini yang diajarkan Paulus adalah saling memberikan topangan. Kalau misalnya nanti dalam lingkup pendidikan sekolah dia dapat dalam akademis, dalam rumah ada lagi yang lain. Dalam rumah adalah tentang kepedulian kita. Hal pertama paling simpel untuk melakukan pendidikan kepada anak adalah mengasah kepekaan dan kepeduliannya terhadap sesamanya. Siapa sesamanya? Sesamanya adalah orang-orang yang tidak dia kenal, seperti berbeda agama, berbeda suku. Itulah sesamanya. Seperti pujian PKPA tadi, siapapun itu sesamanya, dianggap keluarga. Maka itu kita patut untuk mengasah keperasaan mereka itu, agar ketika mereka melangkah keluar, mereka bisa melibatkan perasaan mereka, kepedulian yang telah mereka rasakan dalam lingkup keluarganya. Sehingga ketika kompeten-kompeten yang dia miliki terhadap soal perasaan, dia keluar, dia bisa membawa kompeten itu untuk menolong sesamanya. Tentu ketika dia bisa berhasil ada perasaan senang dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga, orang tua pasti senang melihat anaknya jadi, melihat anak-anaknya bisa bertumbuh, berkembang. Pasti senang. Setiap kita pasti diberikan karunia-karunia roh dalam mengekspresikan, dalam berkarya. Maka itu kembangkanlah ekspresi itu. Kembangkanlah karunia-karunia yang telah kita miliki itu. Seperti contohnya tentang orang Samaria yang baik hati. Dia menolong seseorang tanpa melihat siapa sukunya dia orang mana. Sedangkan orang-orang yang mau menolongnya melihat dulu, dia berlumuran darah. Pada saat itu kalau orang yang berlumuran darah dipegang najis, dia tidak mau. Ada yang beranggapan orang asing itu kafir. Tapi orang Samaria yang baik hati ini tidak memandang itu. Dia menolong dengan rasa bahwa saya melakukan itu karena saya peduli. Karena orang tua saya mengajarkan untuk melakukan suatu hal yang baik. Bukan karena sudah terstigma dalam diri, dalam pikiran harus menolong orang supaya begini. Enggak. Tapi adanya kesadaran dalam diri bahwa aku mau menolong sesamaku. Itu sudah terbangun dahulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama untuk mengembangkan setiap potensi anak-anak kita. Mulai dari perasaan mereka dulu. Perlengkapi mereka dulu dari fondasi yang kita miliki dalam keluarga. Berikan teladan. Berikan contoh yang baik untuk mereka. Agar ketika mereka mau berkarya keluar, mereka tidak takut. Mereka tidak merasa minder. Karena mereka masih muda.
Kita bukankah sering belajar dari anak kecil ya? Anak kecil yang bisa memaafkan. Tanpa sadar terkadang anak kecil lebih dewasa daripada kita. Saya mengatakan demikian karena saya belajar dari adik-adik saya. Ketika mereka masih bayi, ketika mereka beranjak dewasa, mereka melihat dulu dari keluarganya, teladan apa yang diberikan. Ketika keluar, hal yang tidak pernah saya bayangkan mereka lakukan. Mereka mengatakan, didikan keluarga saya keras, tetapi orang tua saya mendidik saya untuk menjadi orang yang baik. Teladan yang diberikan itu tidak bisa kita lihat dengan mata begitu saja, tetapi kasih sayang yang diberikan. Bagaimana keluarga itu mau mendukung anaknya, mau mengayomi, begitu. Begitu juga dengan kita. Kita yang memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan ini, bagikanlah ke anak-anak kita. Berikanlah itu kepada anak-anak kita. Apalagi di saat-saat pandemi saat ini ya, semua serba digital. Satu rumah bisa acuh, tak acuh. Karena sudah fokus dengan gadget masing-masing. Di tengah-tengah seperti ini kita diajak, ayo dekatkan kembali hubungan kita terhadap anak-anak kita. Bangunkan kembali perasaan mereka, kepedulian mereka terhadap sesama. Sehingga ketika dia keluar, dia tidak kaget. Berkaitan dengan HUT Pelkat PA pada hari ini. Tentu dalam masanya hingga sampai HUT yang ke-62 bukanlah hal yang mudah. Ada naik turunnya, ada fase-fase yang dihadapi, tantangan-tantangan. Saya dulu sering mendengar bahwa sekolah minggu dijadikan tempat untuk anak-anak mencari tentang firman Tuhan. Anak-anak untuk belajar Alkitab, belajar tentang firman Tuhan di sekolah minggu. Pada saat itu saya hanya merasa bahwa tidak, keliru. Jika Pelkat PA hanya dijadikan sebagai tempat untuk mereka mencari tentang kebenaran firman Tuhan. Karena wadah Pelkat PA hadir untuk memperlengkapi mereka. Memperlengkapi, bukan menjadi dasar ya. Memperlengkapi mereka karena dasar sudah dimiliki dari keluarga. Karena sebagai wadah untuk memperlengkapi itu, maka Pelkat PA terus berinovasi. Hingga pada saat hari ini kita bisa melihat bahwa kegiatan sekolah minggu tetap akan dilaksanakan meskipun hanya melalui Zoom. Meskipun melewati Zoom, tapi anak-anak bersuka cita. Dan kakak lain pun tetap memberikan rasa untuk mengenal siapa sih sesamanya. Tidak diputus, bayangkan jika karena pandemi ini diputus begitu saja. Maka mereka tidak akan mengenal siapa sesamanya. Bahkan ketika teman-temannya pun ada yang kesulitan, mereka tidak akan tahu. Oleh sebab itu, kiranya pada hari ini kita sama-sama dikuatkan untuk lebih mengenal, lebih mendalami apa arti menolong sesamaku itu. Sesamaku itu yang seperti apa? Buatlah teladan dan berikanlah contoh kepada anak-anak kita. Selamat HUT Pelkat PA, kiranya Tuhan selalu memberkati kita dan Tuhan senantiasa hadir dalam tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 300. Baitnya yang pertama dan ketiga, tolong aku Tuhan. Aku
Marilah kita berdiri. Kita menyatukan hati dan mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan iman rasuli bersama-sama orang percaya di segala zaman dan berbagai tempat. Mari kita mengucapkannya berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Tuhan sumber berkat, murah hati, pengampunan dan belas kasih. Terima kasih karena kami boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya melalui perenungan pada hari ini, di tengah-tengah kondisi saat ini, kami diajak untuk semakin peka terhadap sekeliling kami, untuk mau menolong sesama kami. Ajarlah kami dalam melakukan itu untuk senantiasa berlandasan dari kasih yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Di pagi hari yang cerah ini, Bapa, kami juga ingin berdoa, khususnya buat bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Engkau mengurapi dalam setiap pemerintahannya, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, jajarannya, hingga pada yang ada di pelosok daerah. Tuhan, Engkau urapi mereka dengan tangan pengasihan-Mu dalam setiap tugas pekerjaan yang mereka emban. Kiranya mereka dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya juga Tuhan jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak berkenan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Ya juga Tuhan, kami mau berdoa terkhususnya buat setiap jemaat-Mu di gereja GPIB Sejahtera ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang hadir saat ini maupun yang berada di rumah. Engkau urapi mereka satu persatu, Engkau hadir tengah-tengah mereka, dan juga Tuhan, kiranya Engkau memberikan damai sejahtera kepada mereka. Tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan, untuk setiap program kerja dari gereja ini. Tuhan, Engkau yang selalu hadir Tuhan, dalam setiap semua yang sedang mereka usahakan, upayakan terhadap program kerja mereka. Kiranya Engkau turut campur tangan agar program kerja yang telah mereka lakukan atau yang akan mereka lakukan itu semua dapat berjalan dengan lancar, turut dengan keinginan-Mu saja. Berdoa juga Tuhan buat jemaat-Mu yang mulai dari sektor 1 hingga sektor pelayanan 5 yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan agar mereka dapat menghadapi itu semua dengan penuh pengharapan kepada-Mu. Engkau memberikan kesembuhan yang ilahi, dan juga Tuhan, Engkau kuatkan selalu iman mereka agar terus mau percaya padamu bahwa Engkau akan memberikan penyembuhan yang ilahi datangnya daripada-Mu saja. Terlebih lagi buat keluarga terkasih yang selalu mendampingi, yang selalu ada di samping mereka, Engkau kuatkan juga mereka, agar mereka dapat terus mendampingi
keluarga ya mereka yang sedang sakit dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh kesabaran, ketabahan, bahwa semua itu akan dapat berlalu seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga para tim medis dan obat-obatan, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka, kiranya itu juga sebagai perantaraan-Mu untuk menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka rasakan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat setiap orang-orang di luar sana, baik fakir miskin, janda duda, anak-anak terlantar. Tuhan, Engkau mendengarkan setiap seruan mereka. Engkau jamah mereka dengan tangan pengasihan-Mu. Engkau selalu membuka tangan-Mu lebar-lebar kepada mereka, agar mereka tetap merasakan kehadiran-Mu. Dan juga Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, mungkin ada jemaat kami yang terkena PHK, pekerjaannya lepas, tidak ada lagi pekerjaan, dan segala sesuatu menjadi harus melakukan di rumah, bahkan tidak melakukan apapun. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami memuji-Mu untuk memberikan kami kekuatan agar dapat menghadapi ini semua dengan penuh iman, keyakinan bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Dan juga dalam pemerintah yang selalu berupaya agar pandemi dapat berlalu, kiranya Tuhan selalu mampukan mereka. Dan ajarkanlah kami juga untuk tetap taat dalam setiap program pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Tuhan, kami ingin menyampaikan setiap permohonan doa-doa kami kepadamu. Dan kiranya Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami. Di tengah-tengah ini pun juga kami bersuka cita karena kami boleh bersama-sama mensyukuri HUT Pelkat PA yang ke-62. Pelkat PA boleh berada hingga saat ini karena penyertaan-Mu. Dan kiranya Tuhan, kakak-kakak layan Persekutuan Pelkat PA ini dapat terus berkarya dengan mengingat pengutusan yang daripada-Mu, mengingat panggilan yang mereka telah emban selama ini. Mampukan mereka agar adik-adik layan dapat berkembang, bertumbuh, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau berkati anak-anak lain juga dalam setiap pendidikannya. Engkau tutup bungkus mereka, Engkau berkati mereka dalam tumbuh kembangnya. Dan inilah doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Demi kenyamanan bersama jemaat di gedung gereja ini, dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
dan dengan mengikuti arahan presbiter yang bertugas. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui scan code yang tersedia di depan bangku jemaat. Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan ini tidak dapat diserahkan secara langsung. Tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 2-3. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Mari memberi persembahan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 228 ayat 2, 3, dan 4. Tuhan ambil hidupku. Berkenan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami ini. Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu dan bakti kami dari yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta, Minggu tanggal 12 September 2021. Sebagai wujud tanggung jawab membangun pelayanan, kita disampaikan bahwa pokok warta pada hari ini Minggu 12 September 2021 sebagai berikut. Pertama, ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube. Pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pukul 19 WIB, pelayan firman Bapak Pendeta Charles Van Munster, presbiter yang bertugas sektor pelayanan 3. Yang kedua, dalam rangka HUT PA yang ke-62 akan diadakan bina tematis anak pada hari Sabtu tanggal 18 September pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Dapat dilihat melalui aplikasi Zoom dengan link sama seperti ibadah harian Minggu pelayanan anak. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKB. Ibadah rutin Pelkat PKB GPB Sejahtera di DKI Jakarta akan diselenggarakan tatap muka pada hari tanggal Sabtu 18 September 2021 pukul 10 WIB, tempat GPB Sejahtera, pelayan firman Bapak Pendeta Benyamin Lauhena Pesi. Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKB. Yang keempat, ibadah Pelkat PKP. Ibadah rutin Pelkat PKP GPB Sejahtera di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara tatap muka pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 16.30 WIB, tempat Gedung Gereja GPB Sejahtera. Pelayan firman Saudari Makadina Vira Tarigan, Sarjana Filsafat. Mohon partisipasi dan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP. Donor darah Mupel Jakarta Selatan. Mengacu pada PKA Mupel Jakarta Selatan tahun 2021-2022 bidang Germasa, kegiatan donor darah akan dilaksanakan secara periodik. Adapun kegiatan donor darah tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 September 2021 pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja GPB Jemaat Pasar Minggu, Jakarta. Sebagai wujud kepedulian kemanusiaan, maka BP Mupel Jakarta Selatan menghimbau kepada seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat yang ada di Mupel Jakarta Selatan dapat bersama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan demikian informasi ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Warga jemaat baru, berdasarkan surat pernyataan dari Bapak Edwin Aldrin Maitimu, maka dengan ini Majelis Jemaat mengumumkan pendaftaran bagi warga jemaat yang baru atas nama keluarga. Kepala keluarga Bapak Edwin Aldrin Maitimu, istri Ibu Suhartini, anak Winharden Maitimu, Destrilani Arini Maitimu, Buce Z Maitimu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GPB Sejahtera Jakarta, sektor pelayanan 3. Undangan rapat. Pertemuan PHMJ dengan presbiter sektor pelayanan 1 dan sektor pelayanan 2 akan dilaksanakan pada
tanggal 16 September 2021 pukul 19 WIB, bertempat di Gedung Gereja Sejahtera. Agenda pembentukan panitia hari ulang tahun GPIB Sejahtera dan perayaan Natal 2021. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 12 September sampai dengan 18 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pokok warta jemaat minggu hari ini. Jemaat dipersilakan untuk mendengarkan video pesan HUT ke-62 Pelkat PA. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, supaya dalam masa kanak-kanak, anak dapat terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PA GPIB terus tumbuh, berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dengan berbagai karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PA GPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah, namun semangat anak-anak tidak patah. Bahkan kehadiran mereka dalam IMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PA GPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan engku yang terus berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PA GPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PA GPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat? Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PA GPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang. Tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab kita bersama.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak, sebagai bagian dari keluarga besar GPIB, terus menopang dalam kasih, gumul juang PAGPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PAGPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayangan. Mari adik dan pelayan PAGPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani para sahabat, keluarga, orang tua, serta masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah pelekat PA GPIB. Agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu pelekat PA GPIB. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini bersyukur dalam ibadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain. Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi karena kami mau memberikan ketaatan hati kepada pemerintah. Di hadapan dan bersama Tuhan, kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak bersama dengan yang lain. Kami mau ikut membantu sesama. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Kita menyanyikan Kidung Ceria 203. Jangan
akan menerima berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kami yang bertugas pada ibadah hari ini mengucapkan kepada jemaat yang beribadah di gedung gereja dan melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta, selamat hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta dan selamat hari ulang tahun ke-62 PLKPA GPIB. Tuhan Yesus memberkati.